Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Mulyani dengan NIM B2406056 dari kelas A1 mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan, politik, dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan dalam fokus pembahasan evaluasi pelayanan kebidanan dalam multi perspektif untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah kebijakan dalam kebidanan. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susianti SSTM Kap selaku dosen pengampu pada mata kuliah tersebut. Evaluasi pelayanan kebidanan dalam multi perspektif. Pelayanan kebidanan adalah salah satu sektor penting dalam sistem kesehatan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan ibu dan anak. Untuk mencapai kualitas pelayanan kebidanan yang optimal, evaluasi yang komprehensif dan berbasis bukti sangat diperlukan. Evaluasi ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan program serta praktek pelayanan kebidanan yang ada. Pelayanan kebidanan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek medis, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan kekuasaan yang ada dalam sistem kesehatan. Evaluasi pelayanan kebidanan dari berbagai perspektif baik dari sisi kebijakan, kekuasaan, dan politik dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan dan tantangan yang ada dalam memberikan layanan tersebut. Evaluasi pelayanan kebidanan dalam perspektif kebijakan. Dalam hal ini terbagi atas dua. Yang pertama, kebijakan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Evaluasi kebijakan dalam pelayanan kebidanan perlu dilihat dari segi pencapaian indikator kesehatan, seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi, pencapaian indikator kesehatan, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan cakupan pelayanan kebidanan yang berkualitas. Selain itu, evaluasi juga perlu menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam memperbaiki kesenjangan akses layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian, yang kedua, keberhasilan kebijakan kesehatan ibu dan anak. Program-program kesehatan ibu dan anak seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) serta program keluarga berencana atau KB telah menunjukkan beberapa hasil positif. Namun, evaluasi yang komprehensif menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa area, masih terdapat tantangan besar dalam mencapai keberhasilan yang merata, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya, evaluasi dalam perspektif politik terbagi atas dua juga. Yang pertama, dinamika politik dan dampaknya pada pelayanan kebidanan. Politik memainkan peran besar dalam menentukan prioritas anggaran kesehatan, kebijakan yang mendasari pelayanan kebidanan, dan arah pembangunan sistem kesehatan secara umum. Evaluasi dari perspektif politik melihat sejauh mana kebijakan yang didukung oleh sistem politik yang ada, serta bagaimana dinamika politik mempengaruhi keberlangsungan program-program kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kedua, politik kesehatan dan akses pelayanan kebidanan. Evaluasi politik yang mendalam akan menyoroti bagaimana kebijakan kesehatan ibu dan anak di tingkat nasional dan daerah dipengaruhi oleh faktor politik lokal dan pusat. Selanjutnya, evaluasi dalam perspektif kekuasaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan pelayanan kebidanan. Dalam konteks pelayanan kebidanan, kekuasaan pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, serta mengatur distribusi tenaga kesehatan, termaksud bidan,
Evaluasi kekuasaan akan melihat sejauh mana pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait seperti Kemenkes dapat mengelola pelayanan kebidanan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, kekuasaan dalam pengaturan standar pelayanan kebidanan. Kekuasaan juga mencakup kemampuan pemerintah untuk menetapkan dan mengawasi standar pelayanan kebidanan yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan. Evaluasi dari perspektif kekuasaan akan menilai sejauh mana standar pelayanan ini ditetapkan dengan konsisten dan apakah ada pengawasan yang memadai untuk menjamin kualitas pelayanan kebidanan. Terakhir, evaluasi dari perspektif praktik kebidanan dan masyarakat terbagi atas dua. Yang pertama, perspektif praktisi kebidanan. Evaluasi pelayanan kebidanan dari perspektif praktisi kebidanan atau bidan melibatkan penilaian terhadap tantangan dan kebutuhan yang dihadapi dalam praktik sehari-hari. Bidan seringkali menghadapi masalah terkait beban kerja yang tinggi, rendahnya gaji, dan kekurangan fasilitas di beberapa tempat. Kemudian yang kedua, perspektif masyarakat. Dari sisi masyarakat, evaluasi pelayanan kebidanan akan mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan kebidanan yang diterima. Ini mencakup aspek kenyamanan, keterjangkauan, dan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Masyarakat, terutama ibu hamil dan keluarga, perlu merasa aman dan puas dengan pelayanan kebidanan yang diberikan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.